pengertian PTK. Sedangkan PTK atau penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. PTK juga dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut, PTK ini juga cocok dilakukan oleh guru karena prosesnya sangat praktis. Penelitian tindakan mulai berkembang di Amerika dan berbagai negara di Eropa, khususnya dikembangkan oleh mereka yang bergerak di bidang ilmu sosial dan humaniora. Orang-orang yang bergerak di bidang ini dituntut untuk terjun mempraktekkan suatu tindakan atau pelakuan di lapangan. Menurut Kemis, pada tahun 1988, penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Dalam hal ini, penelitian tindakan memiliki kawasan yang lebih luas daripada PTK atau penelitian tindakan kelas yang diterapkan di berbagai bidang ilmu di luar pendidikan, misalnya dalam kegiatan praktik bidang kedokteran, manajemen, dan industri. Bosrowi Suwandi pada halaman 25, bila penelitian tindakan yang berkaitan pada bidang pendidikan dilaksanakan dalam kawasan sebuah kelas, maka penelitian tindakan ini disebut PTK. Menurut Kemis 1988, penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Sanjaya halaman 24. Dalam hal ini, penelitian tindakan memiliki kawasan yang lebih luas daripada PTK. Penelitian tindakan diterapkan di berbagai bidang ilmu di luar pendidikan, misalnya dalam kegiatan praktik bidang kedokteran, manajemen, dan industri. Bila penelitian tindakan yang berkaitan pada bidang pendidikan dilaksanakan dalam kawasan sebuah kelas, maka penelitian tindakan ini disebut PTK. Pengertian. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang lebih sederhana, tidak rumit, dan tidak ketat seperti penelitian pada umumnya. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara yang sangat strategis yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki layanan pendidikan yang harus dilakukan dalam konteks pembelajaran kelas. Penelitian tindakan kelas juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini juga berguna bagi guru untuk menguji suatu teori pembelajaran, apakah pembelajaran tersebut sesuai dengan kondisi kelas atau tidak. Melalui penelitian ini, guru dapat memilih dan menerapkan teori atau strategi yang pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi kelasnya. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup PTK atau tindakan kelas, di mana dalam ruang lingkup penelitian tindakan kelas ini terdapat 6 ruang lingkup. Yang pertama adalah masalah belajar pada siswa di sekolah. Permasalahan belajar pada siswa di sekolah yang perlu kita ketahui yaitu ada 5. Yang pertama, penyakit yang paling umum adalah malas. Yang kedua, belajar hanya untuk nilai akademis. Yang ketiga, menghakimi diri sendiri, aku bukan anak yang pintar. Yang keempat, gak suka pada pembelajaran tersebut. Dan yang kelima, semangat belajar yang tidak konsisten. Ruang lingkup yang kedua adalah desain dan strategi yang meliputi pembelajaran di kelas, yaitu mengenai masalah, pengelolaan dan prosedur pembelajaran, interaksi di kelas dalam partisipasi orang tua untuk proses belajar peserta didik. Dan yang ketiga adalah alat bantu media dan sumber belajar. Media sebagai alat telah membuka jalan mencapai fungsi pembelajaran. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media meningkatkan kualitas belajar siswa dalam jangka waktu tertentu. Itu berarti kegiatan belajar siswa yang bantuan dan media
dan proses akan menghasilkan belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Akhirnya dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, gurulah yang mempergunakannya untuk pembelajaran siswa demi tercapainya tujuan belajar. Ruang lingkup yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem asesmen dan evaluasi proses dan hasil-hasil pembelajaran. Yang kelima yaitu pengembangan pribadi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Yang terakhir yang keenam yaitu masalah kurikulum. Nah, yang termasuk ke dalam masalah kurikulum diantaranya yaitu KTSP, urutan penyajian materi pokok, interaksi guru dengan siswa, siswa dengan materi ajar, dan siswa dengan lingkungan belajar.